Pada saat otopsi tadi kami sangat terbuka dan kami bisa nyatakan kami bersifat independen dan imparsial. Tidak ada yang menitipkan apapun atau memberikan intervensi. Ekshumasi Brigadir Polisi Nopriansyah Yosua Huta Barat pada Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, berjalan lancar. Demikian pula dengan otopsi yang dilaksanakan oleh tim dokter forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) di RSUD Sungai Bahar. Lebih kurang 4 jam, otopsi tuntas mereka kerjakan. Kemarin sore, Kepala Departemen Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Ade Firmansyah Sugiharto yang memimpin otopsi menyampaikan keterangan kepada awak media. Menurut Ade, proses ekshumasi dan otopsi berjalan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. Tim dokter forensik memulai dengan pemeriksaan makam, kemudian mengawal penggalian makam, dan melaksanakan otopsi di kamar jenazah RSUD Sungai Bahar. Proses itu dimulai sejak pagi hingga menjelang sore, sesuai dengan yang kami perkirakan sebelumnya. Otopsi pasti memiliki beberapa kesulitan. Pertama, jenazah sudah diformalin dan mengalami beberapa derajat pembusukan, beber dia. Namun demikian, kendala tersebut tidak menjadi soal. Tim dokter forensik yang dia pimpin mampu mengatasinya. Mereka tetap dapat mengidentifikasi luka-luka yang ada di tubuh Brigadir Yosua. Sayang, Ade belum bisa membuka secara jelas penyebab luka-luka tersebut. Sebabnya, timnya masih harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Semua sampel telah kami kumpulkan dan kemudian akan kami bawa ke Jakarta untuk diperiksa secara mikroskopis di Laboratorium Patologi Anatomi RSCM, jelasnya. Ketika ditanya ada atau tidak temuan luka di tubuh Brigadir Yosua yang tidak disebabkan oleh tembakan, Ade pun menyampaikan bahwa timnya masih harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dia pun menyebut, luka-luka itu bakal dipastikan muncul sebelum atau setelah Brigadir Yosua meninggal dunia. Menurut dia, butuh waktu 2-4 minggu untuk memproses sampel jaringan dari tubuh Brigadir Yosua yang dibawa ke Jakarta, sekitar 4-8 minggu sampai keluar hasil yang bisa kami berikan kepada penyidik, tegas dia. Tentu ada beberapa informasi yang juga disampaikan oleh tim dokter forensik kepada keluarga Brigadir Yosua, utamanya informasi yang diharapkan oleh pihak keluarga dan telah disampaikan dalam pertemuan pada Selasa malam, tanggal 26 Juli tahun 2022, lalu. Informasi sejauh mana, yang disampaikan kepada pihak keluarga, sejauh tidak mengganggu jalannya penyidikan, tegas dia. Sebagai saksi ahli, tim dokter forensik hanya memiliki wajib menyampaikan hasil otopsi kepada penyidik yang menangani kasus tersebut. Ade pun memastikan bahwa setelah otopsi dilakukan, tim yang dia pimpin kembali bertemu dengan pihak keluarga. Mereka menyampaikan bahwa otopsi yang dilakukan sudah selesai, kemudian menyampaikan beberapa gambaran kepada pihak keluarga. Kami tunjukkan bahwa kami bekerja secara profesional dan independen, ucap Ade. Kami imparsial independen, tak ada yang menitipkan apapun kepada tim dokter forensik, jelasnya. Bahkan dalam otopsi kemarin mereka bekerja dipantau oleh perwakilan keluarga Brigadir Yosua. Ade menyatakan bahwa itu tidak lazim dalam otopsi jenazah. Namun, dalam otopsi jenazah Brigadir Yosua tetap dilakukan. Tujuannya tidak lain untuk memastikan bahwa timnya bekerja tanpa tekanan. Kehadiran Komnas HAM dan Kompolnas memastikan dan mengawasi pekerjaan kami, kata dia. Selanjutnya, dia berharap besar proses yang dilakukan di RSCM dapat berlangsung cepat, sehingga hasil otopsi jenazah Brigadir Yosua bisa segera diserahkan kepada penyidik dan mampu membantu penyelesaian kasus tersebut. Itu sesuai dengan harapan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kemarin dia meminta masyarakat untuk turut mengawasi seluruh proses penanganan kasus penembakan Brigadir Yosua, sehingga transparansi dan akuntabilitas dari proses penegakan hukum tersebut benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, untuk bisa memenuhi rasa keadilan yang ditunggu oleh publik, tegasnya. Saat ini tim khusus yang terdiri dari internal Polri dan Kompolnas sedang bekerja keras, serta ada pula proses di Komnas HAM yang melihat berbagai presentasi kerja dari tim khusus. Otopsi ulang juga sudah, hasilnya nanti akan disampaikan ke publik. Paparnya, dia mengatakan bahwa masyarakat menunggu semua hasil dari proses tersebut, serta proses penegakan hukum itu diharapkan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan, terang mantan Kabareskrim tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang datang langsung ke Muaro Jambi untuk mengikuti proses ekshumasi dan otopsi menegaskan, tim dokter forensik yang bekerja merupakan para expert, yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang ikut melaksanakan otopsi ulang. Mereka datang dari berbagai rumah sakit dan universitas, beber Dedi. Jenderal Bintang 2 Polri itu pun menyatakan, ekshumasi dan otopsi yang dilakukan kemarin dilaksanakan demi kepentingan penyidikan. Dedi menyebut, penyidik sangat berkepentingan untuk meminta hasil otopsi tersebut, sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan. Jelasnya, sesuai dengan komitmen Polri, dia menegaskan, tim khusus bekerja dengan serius. Mereka berusaha melakukan pembuktian dengan scientific crime investigation, agar semua kasus yang ditangani ini betul-betul dapat dijelaskan di persidangan secara terang benderang dan dapat dipertanggungjawabkan, tambah dia. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menuturkan, optimisme terhadap penuntasan kasus tersebut sangat tinggi. Atensi publik terkait penuntasan kasus ini sejalan dengan perhatian pemerintah, terutama Presiden Jokowi, paparnya. Lagi pula, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa juga telah menyatakan dukungannya untuk menuntaskan kasus secara implisit, artinya TNI siap mendukung bila ada gejolak yang terjadi. Walau sebenarnya tidak perlu terjadi gejolak, seperti resistensi kelompok internal yang gerah dan takut terimbas kasus ini, urainya. Menurutnya, Kapolri tidak menghadapi urgensi tertentu untuk menuntaskannya secara transparan dan akuntabel. Kasus penembakan Brigadir Yosua adalah pidana kriminal biasa, tidak ada kaitannya dengan politik, paparnya. Kalau saja ada aral melintang, lanjutnya, hanyalah hambatan psikologis di internal kepolisian, hambatan itu relatif mudah untuk diselesaikan dengan ketegasan dari Kapolri, paparnya. Di sisi lain, Johnson Panjaitan sebagai salah seorang penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua menyatakan bahwa pihak keluarga akan menunggu hasil ekshumasi dan otopsi yang dilakukan di Muaro Jambi kemarin. Dia menyebut, pihak keluarga tidak akan merasa lega sampai penyebab meninggalnya Brigadir Yosua benar-benar bisa diketahui. Belum, lega dan tenang, sebelum terjawab misteri penyebab meninggalnya Brigadir J. Yosua, red, bebernya. Namun demikian, pihak keluarga mendapat pelipur lara, sebab, kemarin Yosua akhirnya dimakamkan secara kedinasan oleh Polri. Usai otopsi selesai dilakukan, jenazah Yosua diserahkan kepada Polres Muaro Jambi, kemudian langsung diterima oleh Kapolres untuk kemudian dimakamkan secara kedinasan. Prosesi pemakaman pemuda yang ditemukan meninggal dunia di rumah dinas Kepala Divisi Propam Polri itu turut disertai tembakan salvo. Kamarudin Simanjuntak yang juga bagian dari tim penasihat hukum keluarga Yosua menyatakan hal serupa. Setidaknya kan, pemakaman secara kedinasan, itu menghibur, karena klien saya ini kan bangga sekali masuk polisi anaknya 2 orang. Jelas dia, sejak melihat jenazah Yosua, lanjut Kamarudin. Orang tua Yosua menginginkan anak mereka dimakamkan secara kedinasan. Mereka menilai putranya itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Asteris.